Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita melihat simbol Roh Kudus, down payment. Apa itu down payment itu? DP ya, uang muka, betul. Kalau saudara mau beli motor, kita tidak bisa bayar cash ya. Lalu kita kasih namanya apa itu? Uang muka. Lalu sisanya dicicil, betul ya? Ternyata ada pengertian yang seperti itu dalam Alkitab kita. Roh Kudus itu disimbolkan dengan down payment. Kalau dalam perjanjian lama ini tidak dibahas. Tadi ini khusus yang ada dalam perjanjian baru. Nah, muncul dari istilahnya dalam perjanjian baru, Alkitab perjanjian baru yang disebut sebagai arabon. Wah, kalau saudara dengar ini, saya jadi ingat ya berapa tahun yang lalu saya kalau beli tinta yang tidak bisa bagus, yang asli, ada yang mereknya arabon seperti itu ya. Ada merek toko, ada apa saja, kafe, apa saja. Arabon itu punya arti komersial, ya, ekonomi, dagang, perdagangan, tapi juga ada konsekuensi hukumnya. Jadi arabon itu Alkitab perjanjian baru ya, bahasa Yunani, ngambil istilah ini dari kata Ibrani, beda tipis. Yang satu arabon perjanjian baru, yang perjanjian lama itu namanya erabon. Artinya sama. Nah, istilah ini dipakai dalam Alkitab untuk menjelaskan Roh Kudus itu. Saya tidak menjelaskan Roh Kudusnya dulu. Saya mau saudara bisa paham apa sih artinya arabon itu, yang disebut sebagai down payment, uang muka itu. Jadi seperti saya bilang ya, ini istilah komersil, perdagangan, ya, finance. Ini menunjukkan uang muka, tapi juga jaminan. Jadi bisa diterjemahkan uang muka, bisa diterjemahkan jaminan. Tapi Alkitab kita perjanjian baru menerjemahkan ini dengan kata jaminan. Karena ini bentuk apa ya, transaksi bisnis. Tak kasih contoh yang sederhana seperti ini saja. Jadi bayangkan kita hidup bukan sekarang 2026 ya. Wah, 2026 ini serba maju. Saya kayak pernah dulu ya mencoba untuk waktu rasanya waktu Alibaba aplikasi yang masih bisa dibeli tanpa enggak modal sekarang gini ya, pakai pajak lagi. Itu zaman dulu pertama kali ada aplikasi itu ya, saudara tahu saya penggemar pesawat. Saya mencoba beli pesawat dari Cina, murah sekali, tidak sampai 50.000, sementara di Indonesia itu mungkin 200.000. Tapi lama sekali datang itu. Itu sekarang ya, itu zaman sekarang. Komunikasi gampang, tahu tokonya di mana, ada jaminan, aplikasinya yang menjamin, walaupun tetap bisa meleset juga ya. Satu ketika saya beli, istri saya pasti ketawa itu, ada jas, itu sukaan saya juga. Wah, saya beli dari Cina, kok murah ya, 15.000. Bodoh sekali saya dibohongi itu. Tunggu 6 bulan tidak datang-datang, ditipu saudara ya. Tapi sekarang saya bawa saudara 2000 tahun yang lalu, ketika istilah arabon ini dipakai dalam Alkitab. Jadi kalau misalnya saya mau beli Gucci dari Cina, berarti saya harus naik kapal pergi ke Cina, dan itu pun saya tidak tahu tokonya di mana. Nah, arabon itu dipakai ketika saya ingin membeli barang yang dari jauh, saya akan cari orang yang akan berangkat. Saya cari sajalah.
misalnya Mas Daniel. Jadi saya menyuruh, karena Mas Daniel ini memang pekerjaannya itu pada waktu itu ya. Dia seorang supplier seperti itu. Mas, tolong belikan aku guci dari Cina. Gak tahu itu dari provinsi mana. Henan kayak Jiangsu atau mana saja. Yang jelas saya minta yang seperti ini. Buatannya yang luar biasa. Mas Daniel mesti naik kapal berbulan-bulan sampai di Cina, lalu kembali, harganya harus sepakat. Biasanya sampai berkali-kali lipat ya. Nah, ada namanya jaminan Arabon itu. Saya harus memberi jaminan atau uang muka kepada Mas Daniel itu. Karena ini transaksi bisnis ya. Jadi Arabon itu lebih banyak digunakan untuk transaksi barang dagang jarak jauh. Rumit. Nggak tahu di mana tempatnya, bagaimana belinya, jaraknya, transportasinya, SDM-nya nggak semudah sekarang. Sekarang tinggal buka profilnya di website bisa kelihatan. Arabon itu istilah perdagangan yang merupakan urusan yang berisiko tinggi dan mahal, tapi berpotensi menguntungkan. Jadi misalnya harganya 50 juta. Mungkin di sana harganya cuma 5 juta. Tapi Mas Daniel butuh keamanan, butuh orang yang mengawal dia berbulan-bulan. Biayanya seperti apa. Tapi kalau sampai di Indonesia saya bisa jual itu 100 juta. Mungkin seperti itu. Tapi ada risiko yang harus ditanggung. Saya harus menanggung, saya pemesan. Pihak yang pergi, Mas Daniel juga punya risiko. Jadi kalau barang datang, sementara saya pembeli tidak bisa bayar, otomatis Arabonnya uang muka atau jaminannya hilang. Kalau penjual Mas Danielnya membatalkan kesepakatan, maka dia harus bayar ganti rugi 2 kali lipat dari jumlah Arabon itu. Dan istilah ini dipakai dalam Alkitab kita di Perjanjian Baru untuk menggambarkan pekerjaan Roh Kudus. Ayo kita lihat satu-satu ayatnya. 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-22. 2, 3. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, jadi Alkitab mengatakan kita akan dimeteraikan. Nah, besok akan kita bahas meterai. Lebih mudah mengerti meterai ya. Tapi kalau jaminan ini mungkin jarang orang membahasnya seperti itu. Padahal saya pernah membahasnya juga dalam Bibelcast ya. Seperti gini. Jadi Tuhan sudah berjanji, ya seperti pujian ini tadi itu ya. Tuhan menjanjikan banyak hal dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir hidup yang kekal. Nah ditanya, apa jaminannya? Nah Arabon ini dipakai dalam Alkitab untuk menggambarkan Roh Kudus itu seperti down payment. Roh Kudus itu seperti uang muka bagi kita untuk semua janji Tuhan yang disediakan bagi kita. Makanya jaminan itu ada dalam hati kita. Itu Roh Kudus. 3 kali ya. Sekarang kita baca 2 Korintus 5 ayat yang ke-5. 2, 3.
tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh Kudus kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Idenya sama ini, ya. Ada janji Tuhan yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Orang tanya, janji kan bisa meleset. Janji yang Tuhan kasih kepada kita, arabonnya, down paymentnya, uang mukanya, jaminannya, itu Roh Kudus. Wow. Tapi yang saya suka di sini, ayat ini yang paling gampang dimengerti. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. 2, 3. Di dalam Dia kamu juga karena telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Saya terangkan sekarang begini. Ketika kita percaya kepada Yesus, Dia memeteraikan kita dengan Roh Kudus. Besok saya terangkan meterai itu. Jadi gini aja. Saya lahir tahun 70. Saya terima Yesus 30 Juni tahun 86, umur 16 tahun. Nah, waktu saya percaya itu, saya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Untuk keselamatan, ya. Tapi tunggu dulu, keselamatan yang mana? Hidup kekal di sorga, betul ya? Tapi saya, Yonatan, sekarang hidup di tahun 2026. Saya nggak tahu kapan, saya mati. Kapan saya diangkat sama Tuhan waktu rapture, dan kapan dengan tubuh ini sempurna tinggal di sorga. Walaupun ketika saya mati, saya pasti di sorga bersama dengan Tuhan. Tapi untuk menunggu waktu itu, sebelum sampai di sorga, Tuhan tahu mesti ada jaminan. Saya baca lagi ya. Roh Kudus itu adalah arabon. Roh Kudus itu adalah DP, down payment. Roh Kudus itu adalah uang muka, jaminan untuk kita. Tuhan kasih. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Ingat, saya, saudara, belum sampai di sorga. Berarti, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Saya sih gambaran ya. Tahun 70 saya dilahirkan. Tahun 86 saya terima Yesus. Sekarang tahun 2026. Saya belum sampai di sana. Untuk sampai di sana ditanya, apa jaminannya? Kalau saya yang menjamin, hidup saya pasti naik turun, fluktuatif. Saya bisa jatuh dalam dosa. Saya bisa berhenti berdoa. Saya bisa ragu dalam iman. Kalau itu jaminannya, saya nggak akan sampai di sana. Tapi yang menjamin saya, yang menjadi down payment uang muka supaya nanti sampai di sana, Tuhan kasih Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah jaminan bagian kita untuk memperoleh seluruhnya. Sampai saya di sorga. Penebusan sepenuhnya. Itu sebabnya down payment, simbol Roh Kudus itu alasan kenapa Roh Kudus, lihat ya, alasan kenapa Roh Kudus, hilang tempat saya.
Masalah keraguan besar orang Kristen adalah mereka ragu apakah saya pasti masuk surga atau tidak. Kadang kita yakin, kadang tidak. Coba ya, sekarang saya tanya sama saudara. Kalau nanti pulang, saudara mati. Yes ya, masuk surga enggak? Oh ya jelas lah, habis sembahyang, mari sembahyang nang gereja, aman. Betul ya? Kalau misalnya minggu depan saudara habis muji orang, terus ngunek-ngunek orang, terus memfitnah orang, lalu Tuhan pukul saudara, boom, mati. Saya tanya, masuk surga apa enggak? Waduh. Bisa paham ya? Karena kita mudah ragu dengan keselamatan kita ya. Tidak punya kepastian. Yang kedua, ragu dengan kepastian kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Apakah saya nanti dibangkitkan Tuhan? Apakah saya nanti tinggal di surga? Nah, ragu menerima warisan. Oh, kebalik ini di sini saudara ya. Nah, itulah sebabnya orang Kristen itu ragu. Karena itu sebabnya Roh Kudus dikasih sama kita. Sekarang lihat ya. Ini yang paling menakutkan dalam keselamatan. Ini yang ditakutkan orang desa. Ya, tapi kalau Tuhan batalin gimana? Kalau Tuhan cancel gimana? Ada pengajaran-pengajaran yang ngajarin, yaitu namanya keselamatan tidak kekal itu. Ingat ya, yang membuat kita masuk surga, kita mesti buat baik atau tidak. Dengar baik-baik. Pahami, tidak ada pembatalan. Tidak ada cancel. Karena yang bayar uang muka, jaminan atau arabon itu arah Roh Kudus. Yang pertama, baca. Katakan. Baca. 2, 3. Allah itu kekal dan tidak berubah. Baca Maleakhi 3 ayat yang ke-6. 2, 3. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8. 2, 3. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai lama-lamanya. Kalau jaminannya perbuatan kita, wah bisa hilang. Bisa gak yakin. Tapi yang menjamin itu adalah Roh Kudus. Wow. Yang kedua, baca 2, 3. Janji Allah itu ya dan amin itu benar. Amin. Amin itu berarti bahasa Ibrani ya. Benar bahasa Indonesianya seperti itu. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-20. 2, 3. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Ingat ya, kalau hidup kita bukan karena Tuhan, kalau keselamatan kita bukan karena Tuhan, tidak ada yang berhasil. Harus dipahami. Pahami ya. Saya balik lagi. Janji Tuhan itu ya dan amin. Beda tidak sama janji kita. Kita punya pepatah esok deli sore tempe seperti itu saudara ya. Tempe itu makanan kesukaan saya tiap pagi sarapan saudara. Oke. Kenapa pribadi Roh Allah itu sebagai down payment, sebagai jaminan, sebagai arabon? Lihat ya. Bukannya karunia Roh Kudus. Roh Kudus kasih kita karunia. Tapi karunia itu bukan jaminannya. Tapi pribadi Roh Allah itu. Dan ingat rekam ya. Allah itu kekal dan tidak berubah. Setiap firman-Nya pasti akan digenapi. Ingat ya, Roh Allah itu terlibat dalam penciptaan. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah itu yang menciptakan firman Tuhan. Nah, kalau saudara
Masih ingat ikut Bible class rajin, ada namanya Theopneustos. Roh Kudus itu menghembusi, mengilhami para penulis Alkitab. Roh Allah itu yang membentuk dan memenuhi sifat manusia Kristus dalam rahim Maria. Yesus dikandung Maria dari Roh Kudus. Roh Allah itu juga berperan dalam kebangkitan Kristus. Saya mau tunjukkan ini bukan hanya kuasa. Karena ini yang diyakini beberapa pendeta-pendeta besar yang sudah mulai menyimpang, ngajar salah. Roh Kudus itu cuma kuasa, salah besar. Roh Kudus itu Allah. Sekarang kalau saudara masih ingat kemarin, saya pakai gambar yang sama. Penegasan pola Roh Kudus yang sama. Lihat ya. Di Perjanjian Lama, simbol Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus, Shekinah Glory, dinyatakan menyertai orang Israel selama 40 tahun di padang gurun sampai masuk tanah perjanjian. Malam hari tiang api, siang hari tiang awan. Itu yang Tuhan gambarkan dalam kehidupan kita. Itu di Perjanjian Lama. Tapi di Perjanjian Baru, tidak tahukah tubuhmu itu adalah bait Allah, di mana Roh Allah tinggal di dalam kamu. Bisa tangkap ya? Kalau dulu ada tabernakel, ada rumah Tuhan. Tapi rumah Tuhan itu, tabernakel, bait Allah yang hidup itu, tubuh kita. Di mana Roh Allah tinggal dalam kita. Kenapa dia tinggal? Karena dia menyertai kita sampai tiba di surga. Baca lagi ayat ini. 2, 3. Memeteraikan tanda. Sorry. Oke, 2, 3. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Terus, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Satu lagi. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Wow. Jadi mesti pahami ya, 3 nas ini tentang Arabon. Itu semuanya membicarakan Roh Kudus. Roh Kudus itu DP. Tapi beda. Kalau Indonesia, kalau manusia sudah ngasih DP dibatalno, babano doi angus. Tapi Allah nggak bisa seperti itu. Ketika dia sudah memulai, Filipi 1 ayat yang ke-6, Allah yang memulai pekerjaan baik di antara kamu, Ia pula akan menyelesaikannya. Jadi Roh Kudus itu untuk jaminan kehidupan abadi. Ini yang dicari semua manusia. Roh Kudus itu adalah penjamin janji warisan kita di surga. Saya mau simpulkan sekarang ya. Arabon itu menekankan kebenaran teologis. Ingat ya, istilah ini dipakai dalam dunia perdagangan untuk sesuatu yang jauh yang tidak bisa kita jangkau. Surga kekal. Nah, seperti jaminan Arabon di dunia kuno berhubungan dengan perdagangan ke tempat yang jauh yang tidak bisa kita jangkau.
Itu sebabnya Allah tahu jaminan kita, garansi kita, down payment kita, arabon kita siapa? Roh Kudus. Karena dengan usaha sendiri kita nggak akan bisa sampai di sana. Kalau ditanya, lalu ngapain kita berbuat baik? Ingat ya, berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Melayani Tuhan karena saya sudah diselamatkan. Memberi kepada Tuhan karena saya sudah diselamatkan. Bukan melayani, memberi, ya, cari Tuhan supaya selamat. Beda hidup Kristen. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Dan Roh Kudus memeteraikan kita, besok kita bahas. Dan Roh Kudus itu adalah arabon, down payment, seperti itu. Nah, arabon itu adalah menekankan kebenaran teologis. Kenapa? Ini bicara keselamatan kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Ingat ya, kehadiran Roh Kudus dalam kita, Dia tinggal dalam kita. Kamu adalah bait Roh Kudus. Itu berfungsi sebagai bukti nyata kita pasti punya kemuliaan surga. Kita belum miliki kita belum sampai di sana. Tapi Roh Kudus itu yang menjamin. Berikutnya kita baca Efesus 1 ayat yang ke-13 dan 14. 2, 3. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Terakhir, ya, istilah arabon itu menekankan kebenaran teologis. Sekarang ini kita ngapain? Kita sedikit mencicipi surga. Lihat ya, dikasih damai, sukacita, kasih Tuhan, pertumbuhan rohani. Kita ini seperti kasih spark, satu percikan dari Tuhan, mencicipi kehidupan nanti. Ingat ya, hidup kita di dunia ini hanya untuk memuliakan Tuhan. Nah, istilah arabon itu menekankan teologis, kebenaran teologis ya. Bicara apa? Garansi keselamatan dan Allah yang menjamin. Roh Kudus itu penangkal untuk mengatasi keraguan tentang keselamatan. Ingat ya, hati kita ini fluktuatif. Doa Pantai Kosta, rohani sekali. Wis melebihi malaikat gitu saudara ya. Habis itu, gak tahu seminggu lagi, gak tahu 2 minggu lagi, saudara bisa down. Kalau hari minggu-minggu ini lagi susah, duit susah, pekerjaan susah, ada kesulitan, tidak apa-apa bersama Yesus. Roh Kudus menghibur aku, amin. Gak tahu minggu depan. Makanya Roh Kudus itu penangkal untuk mengatasi keraguan kita tentang keselamatan. Saya mau tutup dengan suatu cerita. Nah, saudara bisa nebak siapa? Saya percaya tidak ada orang bisa nebak ini. Lihat bajunya, babi. Kalau lihat rompinya ini rompi apa nih saudara? Mungkin kayak tukang parkir gitu saudara ya. Oke, saya keluarkan. Namanya Heinz Stucke. Bahasa Jerman ya, orang Jerman. Dan saudara tahu, dia bersepeda lebih dari 50 tahun. Keliling dunia dari umur 22 tahun. Kalau 22 tambah 50 berarti berapa? Wow. Dan dia menempuh jarak lebih dari 600.000 kilometer. Saya tadi coba browsing. Bumi ke bulan 350.000 kilometer. Berarti dia sudah sepedaan dari bumi sampai bulan lalu balik lagi ke bumi.
196 negara. Saya mau tanya, ada yang mau nyusul? 50 tahun. Wow. 196 negara. Saya cerita ya, di gurun di Chile, dia ditabrak truk kecelakaan. Pergi ke Haiti, dia dikejar-kejar sama massa yang marah sama dia. Waktu bersepeda di Mesir, ditangkap sama tentara, dipukuli sampai semaput. Di Kamerun, dia sempat ditahan militer karena dituduh memfitnah negara. Di Alaska, tempat yang dingin salju, dia ditabrak mobil kecelakaan. Dia juga masuk ke sungai yang membeku dan hampir mati. Waktu bersepeda di Amerika Serikat, dia dirampok. Dia pernah juga di Amerika ditipu. Ada orang, ayo mari naik tumpangan. Tapi waktu naik, dikasih tumpangan itu dirampok juga habis-habisan. Nah ternyata dia pernah sampai di Indonesia. Ngapain di Indonesia? Dia sakit, diare parah. Berarti makanan kita gak bersih saudara ya. Serius. Dia di Zambia, jempol kakinya itu ditembak sama separatis, pasukan pemberontak. Di Mozambik, dia berenang di sungai, tapi diserang lebah-lebah yang menyengat dia. Di Siberia, di Inggris, sepedanya dicuri untuk kelima dan keenam kalinya. Nah kira-kira saya mau tanya, berarti seneng gak jalan perjalanannya saudara? Wow. Saya memikirkan 196 negara. Saya masih 9-10 negara ya. Saya memikirkan seperti ini. Pernah mikirkan enggak saudara? Saya mau tanya, kalau kita perjalanan hidup kita ini enak atau tidak? Mudah atau sukar? Nyaman atau menyenangkan? Sungguh menyenangkan kalau kita diberitahu, Tuhan kasih tahu kita, bro, kamu nanti sampai tujuan surga dengan selamat. Tapi untuk sampai di sana, di bumi, kamu mungkin tersesat. Kamu menghadapi badai, kamu menghadapi hujan yang dahsyat, kamu mengalami banjir, kamu mengalami ban kempes, kamu mengalami sakit, kamu mengalami ini itu. Bro, jangan khawatir. Aku sudah bilang sama kamu, kamu pasti sampai di sana. Pahami, hari ini Tuhan juga sudah bicara sama kita. Allah Roh Kudus itu yang menyertai perjalanan kehidupan kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yang menjadikan kita menebuskan kita milik Allah. Dan itu janji itu diwujudkan melalui jaminan. Arabon, down payment. Down payment Allah itu resmi, tidak bisa dilanggar. Dan ingat yang DP ini Allah yang kekal, yang tidak berubah. Yang berdiam dalam kehidupan kita. Jadi jangan biarkan kalau saudara mengalami rintangan hari ini. Persoalan, keuangan, rumah tangga, penyakit, kesehatan, kesulitan, konflik, sakit hati. Itu merintangi saudara untuk bisa melihat saya akan di sana bersama dengan Tuhan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan buat kita.